Haleluya. Ya, kita akan masuk di dalam pengajaran Sabat hari ini, Februari tanggal 11 untuk waktu US, dan di Indonesia Februari tanggal 12. Ya. Hari ini kita akan masuk di dalam pengajaran yang bertema membahas Matius 24 ayat yang ke-36. Ya. Matius 24 ayat yang ke-36, yaitu dengan fokus bahwa tahun 2026 ya, itu adalah high alert di mana rapture sudah diambang pintu. Ya, jadi kita akan hanya fokus untuk rapture yang berhubungan dengan Matius 24 ayat yang ke-36 ya. Nah, jadi ini adalah fokus kita. Matius 24 yang berbunyi demikian. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di Samayim tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Kemudian untuk pembahasan Matius 24 ayat 36 ini, wajib perlu kita ketahui bahwa jangan potong ayat sembarangan. Ya. Dan kemudian membangun konsep di pola firman, harus membangun konsep di pola firman yang benar. Ya, jangan potong ayat sembarangan. Ya, yang dilakukan banyak orang sekarang adalah mereka asal potong ayat begitu saja dan membangun konsep-konsep di konsep-konsepnya sendiri, tidak mau kembali kepada konsep di dalam pola firman yang benar. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Ya, jadi hati-hati. Ada banyak orang pengajar-pengajar ya yang di luar sana itu mereka asal potong ayat saja, nggak ngerti apa itu namanya konteksnya apa, asal potong dan mereka bangun dengan cara yang salah ya. Itu sangat merugikan sekali. Jadi jangan asal potong ayat. Ya, ini kejadian sudah hampir 2000 tahun ya di tengah-tengah kita. Nah, kemudian kita akan kembali apa yang kita bahas yaitu mengenai Matius 24 ayat 36. Ayat-ayat yang saya sampaikan di layar saudara ini merupakan ayat-ayat senjata dari pola Yunani yang selalu digunakan untuk menyerang kalau pengajaran yang saya sampaikan mengenai pola ya, pola kebenaran kedatangan Yeshua HaMashiach dan di situ ditemukan tahunnya, maka mereka selalu menggunakan ayat-ayat ini, saudara. Ya, mereka menggunakan tidak ada seorang pun yang tahu hari dan saatnya, yaitu Matius 24 ayat 36. Ya, kalau saudara lihat Matius 24 ayat 36 itu sama dengan Markus 13:32, itu sama, ya. Dan kemudian juga menggunakan Wahyu 3 ayat 3. Markus 13 ayat 32 dikatakan bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja, ya. Itu yang mereka selalu pakai senjata itu, ya. Dan mereka brutal sekali. Kemudian ayat yang juga yang sedikit nyerempet begitu ya, sedikit menyinggung begitu, yaitu di dalam Wahyu 3 ayat yang ketiga yang berbunyi, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya, seringkali mereka pakai ayat-ayat ini untuk menyerang ya pola-pola yang telah Bapak Yahweh berikan di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan sedikit jelaskan terlebih dulu dari Wahyu 3 ayat 3 ya, sebelum kita masuk lebih dalam di dalam Wahyu 24 ayat yang ke-36. Wahyu 3 ayat 3 ini tujuannya untuk supaya kehilat yang di mana Yeshua tegur saat itu berjaga-jaga. Wahyu 3 ayat 3 ini tidak mengatakan kapan kedatangan Yeshua HaMashiach, tidak fokusnya ke sana ya, hanya mengatakan bahwa kamu harus hidup senantiasa berjaga-jaga
ya. Jadi Yeshua tidak punya intention untuk mengatakan saya akan memberitahu kapan kedatanganku atau pengangkatan akan terjadi, ya. Jadi itu gugur ya ayat itu ya sebagai senjata mereka untuk menyerang pola kebenaran firman Bapak Yahweh, yaitu pola Shemitah, pola 2029-30 ya, dan yang lainnya. Nah, jadi kita harus bisa melihat apa konteks daripada ayat-ayat tersebut ya. Jadi hati-hati. Nah, kita akan lihat senjata-senjata pola Yunani ini yang mereka pakai itu hanya satu, yaitu itu saja ya. Jadi melalui pengajaran Sabat hari ini buat teman-teman nanti ya, kalau mendengar, biasanya selalu mendengar lewat sosial media dan sebagainya, selalu mereka pakai ayat ini, ujung-ujungnya mereka muter-muter di ayat ini, kasih tahu pengajaran ini, kasih tahu link ini untuk membuka, membongkar ya rencana setan untuk menyelubungi supaya kita tidak bisa tahu, manusia tidak bisa tahu kapan kedatangan Yeshua HaMashiach. Padahal Tanak dan Brit Kadasa, kebenaran pola Ibrani yang benar, itu sudah menyatakannya dengan luar biasa. Ya, jadi saudara-saudara, saya terima banyak input ya dari mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang katakan, coba Pak Yosef Roy, ini saya banyak diserang ini dengan menggunakan ayat-ayat ini. Selalu bolak-balik diserang dengan ayat-ayat ini. Bagaimana menjelaskannya? Saya bilang, tunggu sabar, nanti saya akan berikan penjelasannya ya mengenai kebenaran firman daripada Matius 24 ayat yang ke-36 ini ya. Nah, jadi saudara dalam hal ini punya senjata kembali ya. Kita bukan perang menggunakan ayat, perang dengan ayat, tidak, akan tetapi kita menjelaskan, kita harus meluruskan yang salah ya, meluruskan yang salah. Oke, saya interrupt sebentar ya. Saya mau ngomong sama Rika, Hana Eva minta linknya ya, tolong dikirim. Thank you. Hana Eva dia minta kirim. Oke, kita akan kembali lagi di dalam pengajaran ini. Ya. Nah, kita akan lihat bahwa senjata mereka yang mereka lakukan adalah mereka potong ayat ini, saudara. Matius 24:36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat sorga dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Setelah dipotong, kemudian mereka khotbahkan dengan begitu rupa, dengan karisma-karisma yang mereka punya untuk menarik hati dan sepertinya berhikmat. Tetapi yang mereka lakukan adalah salah karena mereka potong ayat dan keluar konteks. Ya, keluar konteks. Yeshua juga pernah potong ayat tetapi tidak pernah keluar konteks. Ya, di lain waktu nanti kita akan lihat dalam hal itu. Yeshua juga mengambil ayat-ayat tetapi Yeshua tidak pernah keluar dari grand plan, rencana besar, konteks daripada kebenaran firman. Nah, jadi pengajar sekarang itu lebih berani, saudara. Potong ayat, membangun konsep sendiri, seenaknya sendiri, begitu ya. Dan itu sangat berbahaya sekali, ya, sangat berbahaya sekali. Karena apa? Karena akan menimbulkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran pola firman. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara Matius 24 ayat 36 ini konteksnya apa? Ya, konteksnya apa? Saya akan tunjukkan, yaitu memang ini tulisannya kecil-kecil ya. Nanti saya akan tuntun saudara untuk supaya pelan-pelan ya. Ya. Bahasa Jermannya alon-alon asal kelakon begitu ya. Jadi pelan-pelan saya akan tuntun sehingga saudara nggak kebingungan. Saudara perhatikan Matius 24 ayat 36 itu saya kasih warna merah di tengah. Nah, konteks daripada Matius 24 ayat 36 itu, dia berada di antara Matius 24 ayat 31 sampai 42. Dan itu boleh diteruskan sampai ke bawah. Tapi saya kalau sampai ke bawah, screen-nya nggak cukup, saudara. Jadi saya potong saja. Matius 24:36 itu ada di antara
Matius 24 ayat 31 dan Matius 24 ayat 42. Jadi dia ada di tengah-tengah itu. Ya, oke, saya akan bacakan ya, coba ya. Saya akan bacakan dari Matius 24:31 sampai yang ke-36. Ya, tadi kan terlalu lebar ya. Saya akan potong sehingga saudara bisa melihatnya lebih fokus ya. Saya akan bacakan demikian. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. 32, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di Syamayim tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Saya akan lanjutkan. Ya, saya akan habiskan pembacaan ini, saya akan lanjutkan. Jadi kita sudah baca ya, Matius 24 ayat 36 yang berbunyi, tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun dari malaikat-malaikat di Syamayim ya yang tahu. Ya, di Syamayim tidak tahu, dan anak pun tidak, dan juga hanya Bapa sendiri ya. Ini saya nggak bisa baca lengkap karena ketutupan dengan logo. Sorry ya. Dan kemudian saya lanjutkan 37. Sebab sebagaimana halnya ya pada zaman Noah, demikian juga pula kelak kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Noah masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 40. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 41. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, mungkin logonya bisa dinyalakan kembali. Terima kasih. Nah, kita akan fokus ya melalui ayat-ayat ini ya. Kita akan lihat ya hal-hal yang wajib diperhatikan dari Matius 24 ayat 31 sampai 42. Ingat ya, yang kita sedang bahas lebih detail itu di ayat 36. Tetapi ingat, saya buka range-nya, saya buka patokannya ya, dari 31 sampai 42. Apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, saudara perhatikan ayat yang ke-31, Matius 24 ayat 31 ya, yang berbunyi, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya, kalau saudara perhatikan ayat ini adalah ayat rapture. Ya,
ini ayat rapture. Ayat 31, Matius 24, 31 itu ayat mengenai kejadian saat pengangkatan. Jadi sebelum pengangkatan, detik-detik sebelum pengangkatan, Yeshua itu turun, saudara. Tetapi tidak menjejakkan kakinya di atas bumi, melainkan hanya di awan-awan. Dan Yeshua menyuruh malaikat-malaikatnya meniup sangkakala. Ya, dan dengan kedahsyatan bunyi ini, untuk mereka mengumpulkan orang-orang pilihan. Sudah bisa lihat? Jadi ini ayat berhubungan dengan rapture, bukan dengan second coming, kedatangan Yeshua yang kedua. Saudara coba ya, untuk hal ini saya sudah jelaskan dengan panjang lebar. Tadi saya sudah katakan, coba buka di channel JNAS atau di channel pelayanan Menorah yang berjudul Rapture versus Second Coming. Saya jelaskan detail sekali. Saya hari ini nggak menjelaskan secara detail antara perbedaan rapture dan second coming. Saya hanya memfokuskan kepada Matius 24 ayat 36. Coba saudara sendiri setelah ini saudara ambil waktu khusus untuk belajar kebenaran firman di channel-channel ini. Kita kembali lagi ya. Nah, jadi saudara tahu bahwa ayat yang tadi dikatakan Yeshua ya, saya akan mundur sedikit sebelum selanjutnya. Ya, jadi Yeshua mengatakan ayat 31 ini ayat rapture. Ya. Karena Yeshua datangnya bersama-sama dengan para malaikat untuk dengan tujuan mengumpulkan mempelai Yeshua HaMashiach. Ya, paham ya? Oke, kita akan lanjut. Itu ayat yang ke-31. Dan kemudian apa yang harus kita pahamin lagi? Coba saudara lihat di dalam ayat yang ke-40 dan 41. Tadi kan range-nya di situ saudara, ya. Range-nya di situ ya. Jadi ayat yang ke-30 31 sampai 42. Nah, saudara lihat ya, ayat 40 dan 41 yang dikatakan bahwa pada waktu itu, ini perkataan Yeshua loh ya. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jelas, sangat jelas. Dua ayat ini juga berbicara soal rapture, pengangkatan. Ya, jadi ada yang dibawa, ya, ada yang ditinggalkan. Ya, jadi ayat-ayat ini berkata bukan untuk kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua. Ya, bukan. Ayat-ayat ini untuk rapture. Kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua itu Yeshua akan turun bersama-sama orang-orang yang telah di rapture sebelumnya. Jadi kita harus tahu timeline-nya. Kita harus tahu lini masanya. Kita harus tahu penempatan ayat itu. Jangan dipotong seenaknya, kemudian dibangun konsep sendiri. Kemudian ngomong, oh nggak tahu. Ya, itu banyak yang ngata-ngatain bahwa cocokmologi lah, mau kata bahwa ini dukun lah, ya, mau ngatain ramalan lah, ya. Enggak, saya bukan tukang ramal, saya bukan dukun, ya. Tapi saya menjelaskan mengenai pola firman yang sudah ada, yang sangat memberkati para mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach untuk Yeshua menggugah hati kita semua supaya berjaga-jaga. Itu pentingnya di situ, saudara. Ya, jadi saudara bisa lihat range-nya ya. Jadi ayat-ayat itu adalah ayat-ayat mengenai rapture. Ya, jadi paham di sini. Nah, saya berikan lebih jelas lewat screen ini supaya saudara paham. Perhatikan. Ayat 36, Matius 24, 36, diapit oleh dua ayat rapture, yaitu ayat 31 dan ayat 40 dan 41. Perhatikan di sana. Jadi konteks
yang Yeshua perkatakan di dalam Matius 24 ayat 36, yang Yeshua katakan tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, itu arahnya adalah peristiwa rapture. Itu dulu. Pahami baik-baik. Ya, jangan ayat ini dipotong, kembali saya harus mengulangi lagi. Jangan ayat ini dipotong kemudian dipaksakan ya dengan mengatakan kita tidak akan pernah tahu kapan kedatangan kedua Yeshua HaMashiach. Mohon maaf kalau saya berkata kasar supaya yang di luar sana itu tercelikkan. Jangan memperkosa ayat ini. Jangan, ya, itu kesalahan besar. Itu penyakit yang ditularkan oleh Satan. Satan itu saat menguji Yeshua HaMashiach, kalau saudara masih ingat, setelah Yeshua HaMashiach berpuasa 40 hari 40 malam, dia potong ayat saat itu. Ya, pencobaan yang kedua, dia potong ayat melalui kitab Mazmur, tetapi dia tidak pada konteksnya. Dan Yeshua menjawabnya dengan ayat juga. Jadi, kalau sampai kita dengar di luar sana ada orang tetap ngotot begitu ya, tidak tahu tentang hari dan saat itu, saudara, melalui cara Yeshua menghadapi si Satan setelah puasa 40 hari 40 malam, Yeshua memberikan ayat yang menjadi ayat yang kokoh untuk melawan potongan ayat daripada si setan. Jadi adalah Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach memberikan izin buat kita semua, ya. Mereka pakai ayat, kita juga punya fondasi ayatnya, ya. Ya, tapi mereka nanti biasanya berpikiran gini, wah ini perang ayat nih ceritanya. Enggak, kita menjelaskan, ya, seperti Yeshua tetap berdiri pada kebenaran firman yang benar, ya. Jadi siapa tahu dengan penjelasan ini mereka juga terbuka mata mereka. Mereka merendahkan hati mereka dan mereka boleh menerima kebenaran firman dan diselamatkan. Itu tujuan hidup kita semua supaya kita menjadi berkat. Ya, amin. Ya, jadi saudara bisa lihat di dalam screen saudara sekarang bahwa ayat 36 yang warna biru itu diapit dengan ayat 31 dan di bawahnya ada ayat 40 41. Yang merah dua atas dan bawah. Yang merah itu bercerita tentang rapture. Berarti ayat 36 konteksnya adalah rapture. Kita akan masuk lebih dalam, ya. Kita akan masuk lebih dalam. Ya, saya berikan ini supaya paham, ya, bahwa kesimpulannya adalah Yeshua berkata tentang hari dan saat itu seorang pun tidak ada yang tahu, malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri, ya. Jadi ayat ini berbicara tentang rapture atau pengangkatan. Ya, yang selanjutnya, Yeshua HaMashiach memberitahukan dalam Matius 24 ayat 30 dan 42, itu luar biasa sekali. Kita diperlengkapin, Yeshua kasih tahu kapan rapture itu terjadi. Banyak orang nggak bisa melihat hal ini, tetapi inilah sebuah pembukaan zaman akhir, di mana Yeshua memberikan pimpinan melalui Matius 24 ayat 30 sampai 42. Yeshua memberikan kode-kode. Yeshua memberikan ayat-ayat yang tersembunyi, dan saat kita ada di zaman akhir ini, kita bisa melihat Yeshua telah mengatakannya. Yeshua telah mengatakan kapan pengangkatan itu akan terjadi. Perhatikan ayat ini yang saya tampilkan. Ingat ya, tadi kita tetap berbicara di dalam konteks yang sama, Matius 24 ayat 30 sampai 42. Perhatikan ayat ini. Tadi kita sudah lihat, ya, saya akan pelan-pelan saja sehingga saudara bisa mencerna dengan baik. Ayat 31 adalah ayat rapture. Ya, kita sudah setuju dalam hal itu. Nah, kemudian saudara perhatikan 4 ayat, yaitu ayat 32, 33, 34, dan 35. Kita akan fokus di sana. Rahasia apa yang ada di dalam ayat 32, 33, 34, 35. Saya akan lakukan satu-satu. Karena itu
ayat 34, ayat 33, 34, 35 saya kasih warna biru supaya kita fokus kepada warna yang merah. Ya, step by step. Ya, alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan tapi dapat semua. Ya, ayat 32 yang berbunyi demikian. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya, kita fokus di ayat yang ke-32. Pertanyaannya adalah pohon ara. Fokus di pohon ara. Kalau saudara perhatikan, pohon ara itu bahasa Inggrisnya fig tree. Ya, fig tree. Saudara pernah makan fig fruits, yaitu modelnya seperti itu, saudara. Ya, manis, ada banyak seperti biji-biji kecil. Nah, Matius 24 berkata, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ayat ini berbicara tentang apa? Mengenai pohon ara, Yeshua mau memberikan pengertian bahwa di dalam Hosea 9 ayat 10 dikatakan demikian, seperti buah-buah anggur di padang gurun aku mendapati Israel dahulu, seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara aku melihat nenek moyangmu. Yeshua mau berkata bahwa pohon ara itu adalah gambaran dari bangsa Israel. Ini yang Yeshua mau kasih tahu dengan cara perumpamaan supaya kita betul-betul mendapatkan maknanya dengan luar biasa. Jadi pohon ara itu adalah lambang daripada bangsa Israel. Ya, udah dapat ya? Nah, sekarang next. Selanjutnya, setelah pohon ara kita tahu bahwa pohon ara itu adalah bangsa Israel. Saya akan ulangi ayatnya. Matius 24 ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, tentang Israel. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Apa ini artinya? Di dalam kitab Yesaya 66 ayat yang ke-8, ada satu kalimat profetik yang sangat luar biasa, yang berbunyi demikian. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari? Atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun, namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Banyak orang tahu ayat ini berhubungan dengan 14 Mei 1948, yaitu kemerdekaan Israel. 5 Iyar 5708 itu kalender Ibraninya. Ya, ini adalah profetik yang sangat kuat di tengah-tengah kita. Pohon ara itu adalah Israel. Ya, jadi kemerdekaan Israel 75 tahun yang lalu, ya, 1948 bulan Mei tanggal 14, itu merupakan suatu tanda. Kalau kamu melihat tunas pohon ara ini muncul, perhatikan baik-baik. Ya, saya akan lebih dalam lagi. Saudara perhatikan kembali ke ayat Matius 24 ayat 30 sampai 36. Fokus di warna yang merah, yang saya blok merah, ayat 33. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah
bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Jadi tanda yang Bapak Yahweh berikan adalah Yisrael. Ingat, Yisrael ini adalah kalendernya Bapak Yahweh. Yisrael tidak pernah dibuang oleh Bapak Yahweh karena perjanjiannya kekal. Ini luar biasa. Ya, kaum pola Yunani selalu mengatakan bahwa Israel yang ini, ya, yang lahir di tahun 1948 ini tidak sama dengan Israel saat zamannya Moshe sampai zamannya Yeshua. Mereka berkata tidak sama. Karena itulah mereka sampai hari ini pola Yunani tersesat. Bahkan mereka membenci orang Israel. Mereka membenci, bahkan lebih pro kepada siapa? Kepada Palestina. Sangat pro dengan Palestina. Saya tahu grup mana. Ya. Saya tahu grup mana yang mereka benci Israel, pro Palestina. Mereka buang Israel, menerima ya orang-orang yang melawan Israel. Karena itu sampai hari ini mereka tersesat, buta mata mereka. Israel adalah kalender Bapak Yahweh yang harus kita perhatikan baik-baik. Israel tidak pernah keluar dari grand plan-nya Bapak Yahweh. Tidak pernah. Bahkan saya sudah mengajarkan bahwa kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel. Saya sudah mengajarkan. Coba saudara buka di pelayanan merah, cari ya. Kerajaan Israel adalah kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel. Jadi Bapak Yahweh tidak pernah keluar dari Israel. Israel tetap ada dalam perjanjian kekal selama-lamanya. Kita sebagai orang goyim inilah yang disebut anugerah. Karena kita dicangkokkan ke dalam Israel. Kita sebagai orang goyim itu kita diambil sebagai anak ya yang diadopsi. Jadi kita harus paham bahwa Israel tidak pernah dibuang Bapak Yahweh. Bahkan kita ini loh, orang-orang goyim, orang-orang yang terbuang. Tapi atas anugerah Bapak Yahweh, kita diangkat anak masuk di dalam pola yang disediakan melalui Israel yang benar. Ya, jadi saudara harus paham dalam hal itu. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, Israel menjadi sebuah tanda. Kalau kamu lihat semuanya ini, pertanyaannya adalah Matius 24 ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, melihat apa? Pertanyaannya, melihat apa? Yaitu melihat kelahiran Israel 1948. Ya. Mei 1948. Itu yang kita lihat. Kalau kamu lihat semua ini, Matius 24 ayat 33b dikatakan, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Ya, sudah diambang pintu, udah dekat sekali. Waktu apa yang dekat itu? Kalau saudara mau lebih mengejar dengan pertanyaan. Ya, ketahuilah bahwa waktunya atau saatnya sudah dekat. Sudah diambang pintu. Waktu apa? Saat apa? Tidak lain adalah yang dijelaskan oleh Yeshua di dalam ayat yang di atasnya, yaitu saat Yeshua berkata, malaikat-malaikatnya akan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi dan dari ujung langit yang satu ke ujung yang langit yang lainnya. Tadi saya sudah jelaskan, ini peristiwa ayat-ayat rapture.
Jadi kalau kita sudah melihat hal itu, hari ini kita melihat enggak? Ya, mempelai-mempelai Yeshua HaMasiah harus celik, harus buka mata pengertiannya. Kejadian Mei 1948, 5 Iyar 5708, di mana Israel menjadi satu negara yang luar biasa. Ya, melalui peristiwa Holocaust, kemudian menjadi satu negara. Kita harus sadar, inilah tandanya, rapture sudah dekat. Yeshua sendiri loh yang ngomong. Ya, Yeshua sendiri yang ngomong. Rapture sudah sangat-sangat dekat. Sudah di muka pintu, di ambang pintu. Ya, dan kita nggak bisa lari dari ayat ini. Udah pasti ayat ini adalah ayat rapture. Jelas sekali, tadi saya di atas sudah menjelaskannya. Ya. Jadi, saudara perhatikan dengan slide yang saya berikan, ayatnya. Ayat 33 lihat kan? Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya, waktu apa? Waktu rapture. Karena ini di dalam konteks pembicaraan Yeshua HaMasiah mengenai rapture, bukan mengenai second coming atau kedatangannya yang kedua. Ini mengenai rapture. Ya, jadi kalau kita melihat Israel sampai sekarang ada bahkan tambah kuat, oh luar biasa saya bilang. Iya, karena waktunya tambah lebih dekat lagi. Tambah lebih dekat lagi, ya. Jadi disitulah kalender Bapak Yahweh bekerja. Nah, ayat selanjutnya. Ya, ayat selanjutnya dikatakan demikian. Yeshua berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi." Ya, ayat 34. Perhatikan. Angkatan yang mana? Angkatan mulai 1948. Saudara lahir tahun berapa? Ya, 1948 ini sudah umur 75 tahun, Saudara. Kalau lahirnya tepat tahun itu, Yeshua berkata, angkatan ini ya tidak akan berlalu. Ya, kalau Saudara dilahirkan setelah ini, berarti Yeshua betul-betul memastikan pasti akan terjadi rapture. Tidak lama lagi. Itu kata lain daripada ayat ini. Ya, angkatan ini tidak akan berlalu dan sebelum semuanya terjadi. Ya, jadi luar biasa sekali. Nah, kita akan coba lihat yang selanjutnya. Bahkan ayat ini ditutup ayat 35, Yeshua katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kalau saudara anggap Yeshua itu sebagai nabi, sebagai manusia biasa, bisa berbohong. Tapi kalau saudara melihat Yeshua adalah Bapak Yahweh sendiri di dalam rupa manusia, Bapak Yahweh tidak pernah berbohong, saudara. Tidak pernah berdusta. Apa yang dikatakan pasti akan terjadi. Tidak lama lagi rapture akan terjadi. Saya nggak mengada-ngada ini. Ini kita lihat dari ayat yang sama. Bahkan saya ambil dari LAI. Supaya, karena kebanyakan orang yang dengar sini mungkin pakai LAI. Nggak apa-apa, ayo pakai LAI. Ya, tapi lihat bahwa Yeshua katakan, langit bumi akan berlalu. Perkataanku tidak akan berlalu. Berarti ini pasti jadi. Yeshua pernah mengatakan hal ini, yaitu pada saat mengatakan bahwa satu iota pun dari Torah ya tidak akan hilang. Lebih mudah langit dan bumi hilang. Taruhannya sama, saudara. Langit dan bumi. Berarti betul-betul Yeshua mau ngomong sama kita semua, mempelai-mempelai Yeshua Masiah. Kamu berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Jangan sampai momen ini ya ada yang ketinggalan. Itu Yeshua mau kasih berita buat kita semua. Saya kasih diagramnya supaya saudara paham.
Simpulannya adalah Yesua berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. 15, maksud saya 5 IAR 5708 Mei 1448, kalau dihitung dari mulai tahun kita 2023, itu sudah jaraknya 75 tahun. Ya. Memang masih belum terjadi. Masih memberikan kesempatan buat kita untuk kembali ke pola yang benar dan diselamatkan. Tapi ingat, ya, bahwa angkatan ini tidak akan berlalu. Kita yang hidup sekarang, ya, sangat-sangat mempunyai kemungkinan yang sangat-sangat besar sekali untuk melihat rapture itu terjadi di zaman kita. Apalagi ada ayat di dalam Mazmur, dan jangan remehkan ayat ini yang berkata bahwa Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat ini menyatakan satu generasi itu antara 70 sampai 80 tahun. Dari diagram yang saya buat untuk saudara, masih kita ada di tengah-tengahnya antara 70 dan 80. Kita masih 75. Ya, satu generasi. Kalau ini diaplikasikan berarti rapture betul-betul sudah tidak lama lagi. Amin. Nah, saya akan lanjutkan. Kita lihat di ayat yang ke-36 sekarang. Matius 24:36. Ya. Yang dikatakan bahwa tetapi hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga, di Syamayim tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Fokus ya di ayat yang saya kotain merah. Ya. Haleluya. Sebentar, saya akan lanjutkan sebentar. Sudah lihat, slide berikutnya. Ini tolong saya break sebentar. Minta tolong untuk Rika, ini ada yang tanya, dia minta, ada orang yang minta linknya, tolong dikasih linknya. Kalau tempat kita udah penuh, minta tolong dikasih linknya di JNS. JNS kelihatannya masih ada tempat. Ya, kasih text message saja. Ya, saya akan lanjutkan. Perhatikan ayat yang ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di Syamayim tidak, dan anak pun tidak, Bapa sendiri yang tahu. Ya. ILT 3 dikatakan namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya. Bahkan para malaikat di Syamayim pun tidak kecuali Bapakku. Nah, saya mau sedikit kasih tahu bahwa ada sebagian terjemahan menggunakan kata anak pun tidak, tetapi juga ada sebagian terjemahan yang tidak menggunakan kalimat anak pun tidak. Ya, ILT 3 di dalam Matius tidak dikatakan anak-anak tidak tahu. Ya, New King James Version, ya, but of the day and the hour no one knows, not even the angels of heaven of Shamayim, but my Father only. Di situ juga dikatakan tidak ada kalimat anak Yesua, ya, tidak tahu maksudnya. Kemudian saya berikan dari Strong Concordance, EV, ya, di situ dikatakan juga but that day and hour knoweth no man, not the angels of heaven, but my Father only. Juga tidak dikatakan bahwa anak itu ya tidak, ya. Jadi ada kalimat yang tidak sama dengan LAI. Tapi nggak ada masalah,
Ya, yang saya mau fokuskan ya, yang saya mau fokuskan adalah kata hari dan saat itu. Bahasa Inggrisnya adalah that day and hour. Ya. Dari Strong Concordance itu juga menggunakan day and hour. Jadi ayat ini saya boleh katakan demikian, saudara. Tentang hari dan jamnya tidak seorang pun yang tahu. Pahami dulu hal ini. Jadi ayat ini berkata tentang hari dan jamnya. Hari dan saat ketepatan jamnya. Itu yang dikatakan ayat ini. Ya, Matius 24 ayat 36 ini. Nah, kalau kita lihat sedikit lebih dalam, saudara perhatikan slide yang berikut ini. Jika hari dan jam saat tidak diketahui, berarti yang bisa diketahui adalah saudara pasti akan bisa merabanya. Ya, jam dan hari tidak diketahui. Tetapi apa yang bisa diketahui tidak lain adalah bulan dan tahunnya. Itu pasti bisa diketahui. Saudara paham? Jadi Matius 24:36 ini hanya berkata jam dan harinya saja. Tidak mengatakan bulan dan tahunnya, tidak. Hanya dibatasi di dalam kata hari dan jam. Kan ayat itu berkata tentang hari dan jam ya dan saatnya tidak seorang pun yang tahu. Dan ayat itu tidak mengatakan seperti ini. Tentang hari ya, tetapi tentang hari dan saatnya dan bulannya dan tahunnya tidak diketahui. Kan enggak ngomong gitu, saudara. Ayat ini hanya berkata tentang hari dan jamnya tidak dapat diketahui. Berarti bulan, month ya, bulan, month-nya, bulan Januari, Februari, Maret, April, dan selanjutnya, itu bulan. Ya, bukan bulan purnama, bukan, atau bulan sabit, bukan. Ya. Dan tahunnya itu dapat diketahui. Dan inilah yang merupakan prinsip daripada rapture. Ya, ini adalah prinsip daripada rapture. Mengapa jam dan hari atau saatnya tidak diketahui? Jawabannya adalah di dalam prinsip rapture. Prinsip rapture itu apa? Kalau saudara mau kembali tahu prinsip rapture, saudara harus kembali ke pola Ibrani. Karena pola Ibrani ya yang benar ya baru saudara bisa menemukan jawabannya. Dan di dalam pola Ibrani itu kaya raya. Ya, di luar pola Ibrani miskin, melarat, ya. Bukannya tidak punya, tetapi sedikit bahkan kacau balau, ya. Kembalilah ke pola Ibrani yang benar. Saudara mau kaya atau miskin, begitu saja, ya kan? Kalau mau kaya, kembali ke pola Ibrani yang benar. Nah, jadi kita kembali lagi. Coba kita akan lihat prinsip rapture. Apa yang dikatakan prinsip rapture? Yaitu di dalam 7 hari raya. Kita akan kembali ke 7 hari raya. Ya, itu ada prinsip rapture. Saudara perhatikan baik-baik dan ini akan menjadi berkat buat orang-orang yang selalu nyinyir ya. Pakai pengajaran ini dan mereka tidak akan pernah bisa berkutik. Mereka nggak akan pernah bisa berkutik, ya. Hari raya Pesah itu tanggalnya 14 Nisan. Saya harus katakan bahwa ada 7 hari raya Bapa Yahweh. Ya, pola Ibrani. Pesah, roti tak beragi, buah sulung, Syafuot, Nafiri, pendamaian, pondok daun. Tanggal-tanggalnya saya kasih semua di sana. Pesah itu 14 Nisan. Ya. Itu saya kebanyakan S itu. Jadi kayak mobil Nissan, sorry. Kemudian roti tak beragi 15 Nisan. Itu yang punya tanggal ya, ada tanggalnya. Kemudian lompat hari raya Nafiri, Sangkakala, Rosh Hashanah, Yom Teruah itu 1 Tisri. Kemudian pendamaian 10 Tisri, Yom Kippur. Dan yang terakhir adalah perayaan Pondok Daun atau Sukkot, perayaan Tabernakel, 15 Tisri. Jadi semua ada tanggalnya semua. Ada 2 hari raya yang tanggalnya itu berubah-ubah, saudara. Yaitu hari raya buah sulung dan hari raya Syafuot. Ya.
Antara buah sulung dan Syavuot itu ada jeda waktu, yaitu 50 hari. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok berubah-ubah begitu ya? Mungkin saudara tanya, kenapa berubah-ubah? Nah, berubah-ubah itu karena perhitungannya dihitung dari saat minggu roti tidak beragi. Ya. Jadi penentuannya itu ada di situ. Jadi kalau roti tak beraginya itu hari Selasa atau Rabu, maka buah sulungnya nanti jatuhnya hari Minggu, Sunday, begitu. Karena itu akan berubah-ubah, ya. Kalau roti tak beragi maksud saya, roti tak beragi dia jatuhnya hari Sabtu atau Minggu, maka buah sulungnya akan mundur 1 minggu dan ditempatkan pada hari Minggu. Karena itu selalu berubah-ubah. Nah, sedangkan Syavuot, Pentakosta itu dihitung dari perayaan buah sulung. Ya, 50 hari setelah perayaan buah sulung. Nah, di dalam 2 hari raya ini, inilah ada prinsip rapture. Mengapa? Karena di dalam 2 hari raya ini, di antaranya ada peristiwa rapture. Mungkin saudara terkejut. Loh, kalau gitu rapture pernah terjadi. Perhatikan yang saya jelaskan. Kita akan menemukan bahwa rapture itu sudah pernah terjadi. Ya, saya akan masuk lebih dalam. Saudara perhatikan di sini. Pelajari di satu pengajaran di pelayanan merah Yosef Roy, yaitu yang berjudul Pilih Jubah Putih atau Lenan Halus. Itu saya bongkar habis di sana. Ya, saya jelaskan sejelas-jelasnya. Jadi saudara bisa mempelajarinya hal ini di situ. Tapi saya akan singgung hari ini, nggak terlalu panjang. Nah, kita kembali ya. Saudara perhatikan bahwa di antara buah sulung dan Syavuot ada peristiwa rapture. Ya, dari mana kita bisa tahu? Yeshua mati pada saat Pesah 14 Nisan. Dan kemudian ya, yaitu tertulis di dalam Matius 27, 50, 53, Yeshua berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Yeshua betul-betul mati tubuh fisiknya. Ya. Dan apa yang terjadi saat kematian Yeshua? Yang terjadi adalah beberapa hal, terjadi gempa bumi, dan kemudian ayat 51, dan terjadilah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Apa yang terjadi setelah bukit-bukit batu terbelah? Dikatakan ayat selanjutnya, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Siapa ini? Adalah orang-orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach sebelum kematian Yeshua HaMashiach, tetapi mereka telah meninggal terlebih dahulu. Daud, Abraham, Joshua, Yosef, ya, kemudian Yeremia, ya, Daniel, Hananya, Misael, Azaria, kemudian Hadasah, ya, dan banyak lagi tokoh-tokoh firman di dalam Tanakh yang meninggal sebelum kematian Yeshua. Mereka dibangkitkan. Dan juga bukan cuma dibangkitkan, akan tetapi dikatakan ayat 53, dan sesudah kebangkitan Yeshua HaMashiach, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus yaitu Yerusalem dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi mereka bangkit dan keluar setelah Yeshua bangkit dari kematian. Ya, pada hari Sabtu sore. Ya. Dan inilah merupakan rapture. Kisah Rasul 1 ayat 9 dikatakan bahwa sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Ia disaksikan oleh mereka.
dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara perhatikan bagan yang saya kasih. Perhatikan bagan yang saya kasih. Peristiwa-peristiwa ini terjadi di antara ya saat perayaan buah sulung dan Pentakosta, Shavuot, yang tanggalnya berubah-ubah. Yang jaraknya antara perayaan buah sulung dan Shavuot adalah 50 hari. 50 adalah angka Yobel. Yeshua sudah membuat Yobel bagi mereka sehingga mereka bangkit dari antara orang mati. Dan Yeshua naik ke Shamayim. Bukankah ini sebuah konsep rapture? Ya. Inilah konsep rapture. Karena itu, kembali lagi ayatnya tadi, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Jadi hari dan jamnya untuk rapture itu tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Hari dan jamnya saja. Ya, jadi ayat ini berbicara tentang rapture. Sekali lagi saya perjelas. Ya. Matius 24 ayat 36 berbicara tentang rapture, bukan kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua, bukan, tetapi tentang rapture. Ya. Jadi kita harus betul-betul paham. Nah, sekarang saudara mungkin akan bertanya, kalau begitu kapankah rapture akan terjadi, Pak? Ya, kapan rapture akan terjadi? Ingat, kita sudah melihat Israel menjadi satu negara, satu bangsa, berarti tidak lama lagi. Karena generasi ini akan melihat hal-hal ini semua. Ya, kapan itu rapture terjadi? Saudara coba kembali pelajari di High Alert 2026. Jangan remehkan. Ya, ini ada di dalam YouTube saya di pelayanan Menara Yosef Roy. Perhatikan ayat ini. Jawaban secara detailnya ada di sini. Tetapi untuk saat ini karena waktunya sudah hampir habis, ya. Jadi saya hanya memberikan bagan. Inilah waktu rapture. Perhatikan bagan yang saya kasih. Kita sudah masuk di dalam Shemitah yang terakhir. Maksud saya satu cycle Shemitah, yaitu 7 tahun lamanya. Satu cycle Shemitah itu 7 tahun. Dan dimulai tahun yang lalu, yaitu bulan September tahun 2022. Kita sudah masuk di dalam cycle ini. Sehingga kita dalam kata lain kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun yang pertama. Ya, ingat ini cycle Shemitah. Saya harus mengatakan ini walaupun kadang-kadang sering saudara nggak terbiasa ya dengan kalimat ini, tapi harus saudara dengarkan. Karena apa? Karena 3,5 tahun yang pertama itu sudah diselesaikan oleh Yeshua HaMasyiah. Sudah. Saudara bisa pelajari di pola Shemitah dan Rapture. Saya sudah berikan secara detail. Ya, jadi sisa yang ada sekarang adalah 3,5 tahun yang kedua, yaitu masa 666. Hari ini, saudara lihat sebelah kiri bawah, 2023 Masehi, kita telah masuk di dalam cycle Shemitah. Dan tidak lama lagi, ya, saudara hitung 3,5 tahun kemudian. Kita akan fokus di sana, ya, kita akan fokus. Kalau saudara hitung, lihat dalam perhitungan ini, ya tadi kan saya sudah kasih kaca pembesar kan ya. Ini saya besarkan sekarang. Dimulai dari 1 Tisri, ya 5783 atau 26 September bulan tahun 2022. Hitung saja 3,5 tahun. Perkiraan rapture ada di sana. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini adalah pola, bukan cocokmologi, bukan yang namanya ramalan karena saya bukan tukang ramal, ya, saya bukan tukang guamia, ya, saya bukan ahli nujum, tidak, saya mempelai Yeshua HaMasyiah yang dapat anugerah, dapat pola dari Bapak Yahweh, dan saya sharekan ke saudara-saudara sekalian supaya
berjaga-jaga. Sekali lagi, sebelum saya akhirin, ingat, ayat ini berbicara tentang saat rapture. Tentang hari dan saat itu, tidak ada satu yang tahu. Karena itu kita berjaga-jaga. Tapi tahunnya kita akan tahu. Bulannya kita akan tahu. Yaitu akan terjadi sekitar tahun 2026. Bulannya antara Januari sampai Maret atau April tahun itu. Berjaga-jagalah. Tujuan Bapak Yahweh untuk membuat mempelai Yeshua HaMashiach tetap berjaga-jaga, tidak undur. Ya, apa yang harus saya kerjakan, Pak? Kalau saya belum diselamatkan, pertama, percaya kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kedua, terima baptisan pembaharuan. Ya, ketiga, rendahkan diri saudara, belajar kebenaran firman. Lepas segala pola-pola dunia ini. Christmas, Natal, ya, Chinese New Year, ya, apa itu namanya? Cungkok Sinyen, ya, kemudian tradisi-tradisi yang tidak memuliakan Bapa Yahweh, lepas semua. Kemudian belajar berjalan di dalam kebenaran firman, berubah karakter saudara, ya. Berubah, jangan lagi menyimpan kebencian, ya. Yeshua berkata, kamu tidak mengampuni, maka dosamu tidak akan diampuni. Ya, kemudian Yeshua juga berkata, kamu tidak bisa menyembah dua Elohim. Yang satu adalah Elohim, yang satu adalah Mamon. Ini saudara, ya, seringkali tidak terdeteksi, ya, yaitu hati yang penuh dengan Mamon. Nggak bisa, ya, nggak bisa, itu harus dilepaskan kalau saudara mau ikut Yeshua HaMashiach. Ya, bahkan Yeshua HaMashiach berkata, ada satu orang yang ayahnya meninggal. Dia berkata, aku mau menguburkan bapakku. Yeshua dengan tegas mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Sudah lihat, kalau di dalam keluarga, famili, teman, mereka tetap tidak mau percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, saudara pasang tembok, supaya mereka tidak mempengaruhi hidup saudara. Saudara tegas, karena apa? Ingat, masuk Syamayim tidak gandeng-gandengan. Saudara nggak bisa ngomong, wah Pak, saya kan kenal sama Papi Lukas, Pak Aditya, ya Pak Yosef Roy. Ya nanti kalau Syamayim saya ikut terangkat karena mereka juga, ya, saya gandol sama mereka. Tidak bisa, saudara nggak bisa gandol sama saya. Ya, saudara nggak bisa gandeng saya kemudian ikut masuk ke Syamayim. Gandeng Papi Lukas, menggandeng ya Pak Aditya atau yang lainnya semua. Nggak bisa. Suami istri, karena suami saya lebih percaya Bapak Yahweh atau istri saya lebih percaya pada Bapak Yahweh, kemudian saudara ikut pegang terus saat rapture terangkat gitu, ya saudara tetap akan tertinggal. Kalau saudara tidak mau terima Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach dan melakukan apa yang telah saya sharekan tadi. Ya, jadi saudara betul-betul paham tentang hal ini, ya. Jadi kita lucuti senjata mereka, mereka tidak lagi bisa mengatakan bahwa tidak tahu kapan kedatangan Yeshua HaMashiach. Jelas sekali ayat ini, sangat-sangat jelas. Maranatha, Bapak Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Shalom.